ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dalam khutbah Jumat ini saya sebagai khatib berhasil terhadap diri saya sendiri dan juga terhadap jamaah sekalian supaya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan yang kedua kalinya supaya kita selalu berpegang teguh terhadap dinul Islam, yaitu agama Islam ini sampai akhir hayat kita kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam sangatlah beruntung karena kita memiliki kitab suci Al-Qur'an yang isinya itu sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh aliran sesat dari Indramayu yang kebetulan dia punya pondok pesantren di Indramayu. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, padahal yang benar adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau Al-Quran kalam Muhammad berarti Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Itu ya maklum dia aliran sesat. Padahal yang benar adalah Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kok Nabi itu mengarang Quran, itu jelas tidak mungkin. Karena apa jamaah rahimahumullah? Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang yang An-Nabiyul Ummi, seorang Nabi yang umi. Umi itu maksudnya tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Nabi itu membaca tidak bisa, menulis juga tidak bisa. Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, maka Nabi itu punya 6 orang sekretaris pribadi. Contohnya umpamanya Ali bin Abi Thalib, itu menantu Nabi. Kemudian Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu yang hebat itu juga. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, itu gubernur di Sam dan pendiri dinasti Bani Umayyah yang sempat berkuasa di Damaskus selama 92 tahun setelah Khulafaur Rasyidin. Ini Muawiyah juga orang cerdas ini, karena bapaknya seorang gubernur, yakni Abi Sufyan, gubernur Mekah pada waktu itu ketika Nabi masih berada di Mekah. Jadi ini seorang yang cerdas. Itu adalah di antara para penulis wahyu Nabi. Jadi begitu wahyu itu datang, langsung dia tulis salah satunya, entah itu di pelepah kurma, entah itu di kulit binatang, entah itu di batu dan sebagainya. Nah, dari beberapa tulisan Al-Quran itulah akhirnya dikumpulkan jamaah rahimakumullah di zaman Khalifah Abu Bakar menjadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini, mushaful zaman itu. Jadi Al-Quran itu tidak turun langsung blek, itu tidak, bertahap turunnya. 23 tahun turun Al-Quran itu, selama 23 tahun baru bentuk Quran seperti yang kita baca sekarang ini. Nah, jadi kalau ada orang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, jelas itu otaknya perlu diperiksa apakah itu gila atau waras. Tidak mungkin Quran itu kok karangan Nabi, itu tidak mungkin. Ini akan saya buktikan jamaah rahimahumullah. Buktinya banyak sekali. Jadi kalau kita itu membaca Al-Quran jamaah rahimahumullah, kita akan semakin terkagum-kagum bahwa Quran itu bukan mungkin karangan manusia, bukan. Tidak. Apalagi karangan Nabi Muhammad, bukan. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, bukan kalam Muhammad. Itu jamaah rahimahumullah. Jadi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini jamaah rahimakumullah,
Satu-satunya mukjizat Nabi, dan ini memang mukjizat terbesar itu Al-Quran itu. Satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai sekarang ini bisa kita buktikan, bisa kita pelajari, bisa kita telaah. Ya Al-Quran ini. Lainnya tidak bisa. Karena lainnya itu kejadiannya 15 abad yang lalu. Saya contohkan sama rahimakumullah. Ketika terjadi perang Badar, ada salah seorang sahabat yang terkena mata kirinya terkena anak panah. Kemudian setelah Rasulullah dilapori, kemudian anak panah itu dicabut dari mata kirinya sahabat itu. Karena anak panah itu nancap di matanya, dicabut, matanya ikut kecabut, bola matanya ikut. Nah, karena dia ikut kecabut, kemudian keluar banyak darah, kemudian oleh Rasulullah dibersihkan. Bola mata itu dibersihkan, kemudian diludahi oleh Rasulullah. Nah, Nabi ini ludahnya bukan sembarang ludah sama rahimahullah. Nabi itu ludahnya baunya harum. Jangankan kalau ludah, keringatnya saja harum baunya. Beda dengan ludah dan keringat kita ya tahu. Dia orang termulia sejagat raya kok gimana? Uswatun hasanah, contoh suri toladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu seorang yang luar biasa. Nah, begitu dilidahi oleh Rasulullah, langsung dimasukkan lagi ke mata kiri sahabat itu. Langsung bisa berfungsi normal. Bayangkan teman-teman, itu namanya mukjizat. Itulah namanya yang mukjizat. Bahkan sahabat itu mengatakan sekarang mata kiri saya itu kalau untuk melihat lebih terang daripada mata kanan yang tidak terkena anak panah itu. Hasil dari ludah Rasulullah itu. Nah, luar biasa. Tapi mukjizat yang demikian ini jamaah rahimakumullah tidak bisa kita saksikan sekarang. Untuk kejadiannya 15 abad yang lalu kok. Ketika masih ada Rasulullah masih hidup. Kemudian lagi jamaah rahimakumullah, di perang Uhud itu para sahabat sudah kehabisan air. Yang namanya air itu sama rahimakumullah di padang pasir itu lebih berharga daripada emas. Air itu. Nah, kebetulan masih ada salah satu sahabat yang masih punya air dimasukkan ke dalam kulit kambing. Dari dulu kantong air itu terbuat dari kulit kambing. Kemudian diminta oleh Rasulullah yang air sedikit itu disuruh masukkan ke bejana oleh Nabi. Kemudian ke 10 jari Nabi yang mulia ini dimasukkan ke dalam air itu. Seluruh sahabat yang ada di perang Uhud itu kurang lebih hampir 1000 orang itu bisa minum air dengan sepuasnya. Jadi jari Nabi ini mengeluarkan air. Lah itulah mukjizat jamaah rahimakumullah. Dan itu benar-benar kejadian, bukan bohong-bohongan, bukan. Tetapi kejadian-kejadian itu sekarang tidak bisa kita saksikan, wong udah 15 abad yang lalu. Tetapi ada mukjizat Nabi yang sekarang bisa kita saksikan, bahkan bisa kita pelajari, bisa kita telaah. Yaitu apa? Mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, itu luar biasa sama rahimahullah. Semakin kita belajar Quran, semakin mendalami Al-Quran, semakin menelah Al-Quran, kita akan semakin terkagum-kagum bahwa memang Quran itu bukan buatan manusia. Seandainya jamaah rahimakumullah, 1000 profesor dari manusia digabung 1000 profesor dari bangsa jin untuk membuat kitab semacam Quran, tidak akan bisa jamaah rahimakumullah. Tidak akan bisa, udah dijamin itu. Wah, isinya luar biasa Quran itu. Itu menunjukkan apa jamaah rahimahullah? Kalau Al-Quran itu memang adalah kalamullah dan mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau orang menuduh Quran itu kalam Muhammad, Quran itu karangan Nabi Muhammad, jelas otaknya ada, perlu diperiksa itu. Tidak mungkin itu buatan Nabi. Nah, saya akan membuktikan cuma satu-satu saja ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Tadi yang saya bacakan di surat Yunus ya, surat Yunus itu surat yang ke-10. Nanti bisa dibuka di rumah ya. Surat yang ke-10 ayat 92. Surat Yunus ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Artinya, maka pada hari ini fal yauma nunajjika bi badanika, kami selamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang akan datang. Ayat ini jamaah rahimakumullah menceritakan tentang kejadian tenggelamnya Raja Fir'aun ketika dia mengajar Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa karena disuruh Allah untuk memukul laut itu, dipukul batu di pinggir Laut Merah itu, kemudian Laut Merah itu buka, kemudian Nabi Musa dengan bala tentaranya, dengan pengikutnya Bani Israel itu bisa nyebrang. Nah, ketika itu dalam sejarah jamaah rahimakumullah, dalam sirah Nabawiyah saya baca itu, pengikut Nabi Musa yang ikut nyebrang ke Laut Merah itu jamaah rahimakumullah, itu sebanyak berapa? 600.000 orang, bayangkan itu. Mimpin 600.000 orang pergi bersama-sama yang dipimpin orang-orang Israel, Bani Israel.
Wah, mimpin orang Israel itu tidak mudah sama orangnya bangkang-bangkang ngeyel-ngeyel. Gimana? Ya saat ini sama rahimakumullah, detik ini di Laut Merah sedang terjadi perang antara umat Islam dengan Yahudi Israel ini. Laut Merah kan Laut Merah jadi medan tempur sekarang itu. Di laut juga tempur, di darat juga tempur. Apa enggak ngeri? Itu coba kalau kita lihat di TV, di YouTube itu ngeri bom-boman kayak gitu. Dan ledakannya itu luar biasa. Kita barangkali di sana baru lihat aja udah terkencing-kencing. Lah kok ingin bertempur di sana tuh gimana? Itu sekarang hampir 3 bulan ini termasuk medan tempurnya sekarang di Laut Merah ini. Dulu tempat di mana Nabi Musa itu menyeberang bersama 600.000 pengikutnya dari Bani Israel. Ini Bani Israel itu orangnya pintar-pintar tapi bangkang-bangkang. Sulit mimpin orang kayak gini nih. Nabi Musa bisa memimpin orang gitu. Lah ketika itu Nabi Musa menyeberang, Fir'aun mengikuti dengan bala tentaranya itu untuk membunuh Nabi Musa dan para lah ketika dia sudah sampai ke tengah, lautnya nutup lagi. Lah ini diceritakan dalam Al-Qur'an sama rahimakum. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang akan datang. Kami itu siapa sama rahimakum? Kami itu Allah. Badanmu, mu itu siapa? Mu itu Fir'aun. Jadi Allah itu sengaja menyelamatkan Fir'aun. Maksudnya menyelamatkan apa? Supaya badannya itu tidak hilang, tidak busuk gitu loh. Udah mati memang, Fir'aun udah mati. Nah sekarang pertanyaan jamaah rahimakumullah, kalau Quran itu memang buatan Nabi, lah kok Nabi tahu peristiwa ini? Wong Nabi itu lahirnya abad ke-7 Masehi. Peristiwa ini terjadi 3000 tahun sebelum Masehi. Kejadian Nabi Musa, Raja Fir'aun tenggelam itu. Lah kok Nabi bisa tahu kalau mayatnya Fir'aun itu masih ada, diselamatkan oleh Allah. Fa yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada ini kami selamatkan badanmu agar bisa menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang akan datang. Lah kok Nabi tahu kalau mayatnya Fir'aun masih ada, masih utuh? Dari mana Nabi tahu? Wong Nabi dengan Fir'aun terpaut jarak 3.500 tahun. Nabi Muhammad kelahiran 571 Masehi, kejadian itu 3.000 tahun sebelum Masehi. Dari mana? Jangankan 3.500 tahun jamaah rahimakumullah, 200 tahun saja sudah gelap sejarah itu. Contohnya umpamanya Pangeran Diponegoro ketika diajak berunding oleh Belanda di Magelang tahun 1830, dijebak oleh Belanda itu, ditangkap di Magelang. Itu isi perundingannya gimana? Gelap, cuma tidak tahu kita. Kok tiba-tiba Pangeran Diponegoro ditangkap tuh riwayatnya gimana? Tidak tahu. Itu baru 200 tahun jamaah rahimakumullah. 1830 sekarang 2023, baru 200 tahun itu sudah gelap. Lah kok Nabi bisa nerangkan terang benderang, padahal jarak Nabi dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa 3.500 tahun. Dari mana? Dan dalam riwayat jamaah rahimakumullah, kejadiannya kan di Mesir, di Laut Merah. Nabi tidak pernah ke Mesir, tidak pernah. Nabi paling banter itu pergi itu ke Syam, ke Syria. Itu pun Nabi waktu itu masih kecil, diajak oleh pamannya Abu Thalib. Nabi tidak pernah ke Mesir. Lah kok tahu Nabi tahu kejadian di Mesir? Tenggelam itu dari mana? Lah ini jelas jawabannya, jelas sama tidak mungkin Quran itu karangan Nabi. Tapi Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi tahu? Nah, Nabi diberitahu malaikat Jibril. Lah malaikat dari mana ya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kirim wahyu lewat Nabi. Lah itu jamaah rahimakumullah. Lah itu menunjukkan apa jamaah rahimakumullah? Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad. Bukan. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terjadi jamaah rahimakumullah. Jadi hanya begini yang saya baca dalam buku itu, bahwa pada waktu itu ketika Raja Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, itu kan dia pakai kereta kencana. Itu mayatnya itu muter-muter di arus Laut Merah itu, di dalam laut itu muter-muter aja. Nah, karena mayat itu muter-muter, kemudian mayat itu muncul sendiri ke atas. Lah ketika dia muncul itu ditemui oleh penduduk Mesir pada waktu itu. Lah ini ternyata Fir'aun ya ini. Akhirnya oleh penduduk Mesir dibasem, kemudian dikubur. Fir'aun itu dikubur dalam sebuah kuburan di namanya kota Luxor. Kota Luxor itu kota di selatan ibu kota Kairo, Mesir pada waktu itu. Lah pada tahun 1896 seorang arkeolog Prancis namanya Profesor Wagner dan timnya itu melakukan penelitian di seluruh Mesir, meneliti piramid, meneliti seping dan sebagainya. Dia sampai di kota Luxor itu. Lah saat sengaja dia menemukan kuburannya Fir'aun itu. Setelah diselidiki, oh ternyata raja ini adalah Ramses II yang dulu ngejar-ngejar Nabi Musa, kemudian tenggelam. Buktinya apa? Di dalam diri mayat Fir'aun itu penuh dengan garam. Paru-parunya ada garamnya, terus jantungnya ada garamnya, matanya ada garamnya, badannya semua ada garamnya, sehingga dia awet pada waktu itu.
Akhirnya setelah ditemukan, mayat Fir'aun itu sekarang disimpan di Museum Nasional di Kairo, Mesir. Jadi kejadian itu jamaah rahimakumullah, antara Al-Quran turun dengan penemuan mayat Fir'aun itu terpaut 1200 tahun. Jadi Al-Quran itu mendahului zamannya, belum ditemukan mayatnya kok Al-Quran sudah ngabari nek mayat Fir'aun itu ada, masih ada. Apa tidak luar biasa Quran itu? Ini menunjukkan apa? Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sama sekali tidak mengetahui kejadian Fir'aun, tidak mengetahui, Nabi belum lahir kok. Nabi kan lahirnya tahun 571 Masehi. Kejadian itu 3000 tahun sebelum Masehi. Dan Nabi bisa menerangkan secara detail kejadian Fir'aun itu. Lalu Nabi dari mana taunya? Ya jelas dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aja rahimahullah. Dan banyak kalau kita semakin kita gali Al-Qur'an, banyak menunjukkan berbagai macam ayat, bahkan sampai ratusan ayat yang menunjukkan Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu karangan Nabi, tidak mungkin itu buatan Nabi, tidak mungkin. Wong Nabi itu seorang al-ummi, seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, rahimahullah. Kalau dengan raja-raja di Jazirah Arab membuat perjanjian, Nabi itu tanda tangannya itu pakai ali-ali, pakai cincin. Pakai cincin itu, bukan pakai tanda tangan begini, tahu Nabi tidak bisa baca dan menulis. Itu jamaah. Lah ini menunjukkan apa? Rasulullah memang benar-benar rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus selalu belajar Al-Qur'an. Karena kita rugi jamaah rahimakumullah kalau kita ngakunya orang Islam tidak bisa baca Quran. Karena apa jamaah rahimakumullah? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, orang kalau membaca Al-Qur'an itu dihitung pahala itu dari jumlah hurufnya yang dia baca. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Berarti saya baca Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat 190 pahala. Ya, bayangkan kalau bisa khatam satu kali saja selama bulan Ramadan besok. Ini jamaah, ini penting, yang penting. Kita bisa mengetahui jumlah juz dalam Al-Quran kan 30, jumlah surat 114 surat, jumlah ayatnya kurang lebih 6.000 lebih ayat, ya 6.600 ayat. Tapi yang belum diketahui jumlah huruf ini. Berapa jumlah huruf Al-Quran? Saya baca dalam kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i seorang ahli Quran, itu 10 tahun sudah hafal Quran. Dia menghitung satu persatu jumlah huruf Quran itu, ternyata ditemukan jumlah apa? 1.270. 1.000.270 huruf, jumlah huruf seluruh Al-Quran itu, 30 juz itu. Jadi kalau satu huruf diberi pahala 10 oleh Allah, kita ngatam satu Quran, berarti kita dapat 10 juta pahala, 2.700. Apa reda untung sekali. Itu sebagai tabungan kita nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, didatangi malaikat maut, itu sudah punya tabungan, sudah punya kotak amal itu. Ya kotak amal baca Quran itu dapat 10 juta kok gimana? 10 juta kebaikan, apa-apa. Makanya dari itu kita sebagai umat Islam harus bisa baca Quran, harus. Dan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, harus setiap hari selalu membaca Al-Quran, meskipun cuma satu rukuk, harus kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yang akan mampu nanti membimbing kita, menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, kalamullah, yang dengan membaca Al-Quran ini merupakan kitab suci bagi kita sebagai umat Islam. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapat limpahan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Ini terakhir jamaah rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimakumullah itu setiap bulan Ramadan itu khatam satu hari 2 kali loh. Apa luar biasa. Dia pagi khatam, malam khatam. Setiap bulan Ramadan, padahal kita belum tentu satu bulan Ramadan khatam sekali aja, belum tentu. Lah Imam Syafi'i satu hari 2 kali. Memang dia sudah hafal, tapi udah membacanya cepat sekali. Udah 10 tahun sudah hafal Quran, gimana? 10 tahun itu sudah hafal Quran. Jadi kalau kita tuh kok bulan Ramadan cuma baca 1 juz, waduh rugi sekali itu. Anda dapat pahala cuma segitu. Padahal satu huruf Al-Quran diberi pahala oleh Allah 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau kita membaca khatam 1 kali aja selama bulan Ramadan, berarti dapat 10 juta pahala lebih. Apa tidak rugi kalau tidak baca? Ya maka dari itu harus kita selalu belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian jamaah rahimakumullah, khotbah Jumat yang singkat ini, semoga bisa menjadi bahan perenungan dan bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini kita sebagai umat Islam harus selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang digempur habis-habisan oleh Zionis Israel yang dibantu oleh tentara-tentara dari negara-negara barat. Maka dari itu kita sebagaimana selalu mendoakan, karena doa ini adalah senjata yang paling ampuh. Dengan demikian, karena umat Islam itu adalah sangat berhutang budi dengan orang-orang di Palestina ini. Karena apa? Mereka itu yang menjaga Masjidil Aqsa, diberi semacam diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Masjidil Aqsa, karena ini masjid suci ketiga terbesar di dunia. Jadi dalam hadis Rasulullah dikatakan, kalau engkau beribadah di Masjidil Haram, pahalamu sama dengan 100.000 kali ibadah di masjid lain. Kalau beribadah di masjidku, sama dengan 1.000 kali pahala di masjid yang lain. Kalau engkau beribadah di Masjidil Aqsa, sama dengan 500 kali pahala di masjid yang lain. Nah, jadi ini luar biasa. Dan Masjidil Aqsa itulah jamaah rahimakumullah merupakan kiblat pertama dari umat Islam sebelum kita sekarang berkiblat di Mekah Al-Mukarramah, di Ka'bah. Tadi dulu sebenarnya adalah kiblatnya di Masjidil Aqsa ini. Maka dari itu kita harus selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ini, semoga mereka diberi kemenangan oleh Allah SWT dan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sami'ud du'a ya rabbal alamin. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta malana wansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna wa an jami'il muslimina minal bala'i wal waba'i wal mihani wal fitani ma la yaksibuhu ghayruk. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina wal zalimina alaina. Allahumma sadis anhum wa manzik jamahum wa anzil alaihim bala'akal ladzi wa la yuraddu anil qawmi dzalimin. Allahumma arhamil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika aduwihim amin amin ya rabbal. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa idal fahsai wal munkar wal baghi ayyuhal mudarun fadhkurukum washkuru wa la dzikrullahi akbar.